Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kali ini, saya akan membahas tentang obligasi syariah dan meneruskan penjelasan dari video pertama, yaitu menjelaskan tentang obligasi. Pertama, kita akan membicarakan tentang pengertian obligasi berdasarkan keputusan Presiden nomor 775 tahun 1982. Disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga. Lalu dalam buku Hukum Karya Purwasucipto dijelaskan bahwa obligasi adalah surat bukti pengakuan utang dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Obligasi dijual dengan memberikan bunga tetap tertentu, dan obligasi dapat dijual kembali kepada orang lain atau melalui pasar modal kapan saja pemiliknya membutuhkan uang tunai. Jadi intinya, obligasi itu adalah surat pengakuan utang dari emiten kepada investor. Jadi obligasi itu bagian dari efek-efek surat berharga, dan yang menerbitkan efek itu namanya emiten. Jadi, ketika suatu emiten mau berhutang kepada satu atau beberapa investor, maka emiten akan memberikan obligasi surat yang menunjukkan bahwa emiten itu berhutang. Salah satu bentuk surat berharga, maka pembeliannya pun juga harus melalui perantara sekuritas. Maka setelah investor menyerahkan uangnya kepada sekuritas dan menyuruh untuk membelikan obligasi, sekuritas akan memprosesnya dengan cara memberikan obligasi tersebut di bursa efek cek. Jadi bursa itu artinya pasaran. Bursa efek adalah pasar tempat jual beli efek. Obligasi itu adalah salah satu bentuk efek, maka jual beli obligasi juga dilakukan di bursa efek. Rating perusahaan tidak bisa langsung menjual obligasinya kepada sekuritas, melainkan melalui bursa efek terlebih dahulu. Lalu, akhirnya setelah melalui proses investor akan mendapatkan obligasi dan perusahaan akan mendapatkan uangnya. Nah, dengan begitu, maka artinya perusahaan sudah mendapatkan dana, yang mana artinya perusahaan telah memiliki hutang kepada investor. Maka setelah jangka waktu tertentu sudah disepakati, perusahaan akan membagikan kupon kepada investor melalui perantara, dan kupon tersebut dapat dicairkan sebagai bentuk pelunasan hutang kepada investor lengkap dengan bunganya. Contoh, misal kita membeli obligasi seharga 1 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunganya fix 20% dan diberikan setiap bulannya, maka kita akan mendapatkan kupon tiap bulannya yang sebesar 100.000 rupiah. Jadi setelah 12 bulan jumlah kupon kita berjumlah 1.200.000 rupiah. Modal kita di awal tadi seharga 1 juta rupiah, dan di akhir kita mendapatkan 1.200.000 rupiah. Berdasarkan aktivitas tersebut, akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang obligasi syariah. Disebutkan bahwa obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Jadi, karena obligasi konvensional itu cara kerjanya adalah memberikan hutang, lalu emitennya harus mengembalikan hutang tersebut dengan penambahan bunga. Maka berdasarkan fatwa MUI ini, obligasi tersebut tidak akan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian obligasi syariah nomor 32 tahun 2002 disebutkan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten. Berarti, tiap yang membutuhkan dana perusahaan kepada pemegang obligasi syariah ini, maksudnya adalah kita atau investor atau masyarakat yang ingin membelinya, ia mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi kita sebagai investor akan mendapatkan bagi hasil plus dana yang kita setorkan di awal nanti akan dikembalikan supaya kita mempermudah. Contohnya, obligasi syariah ini misalnya kita membeli obligasi syariah seharga 1 juta rupiah dengan disepakati bagi hasil 60% emiten dan 40% investor dengan jangka waktu 1 tahun. Dalam perjalanannya dari uang 1 juta rupiah tersebut, emiten dapat menghasilkan uang sebesar 1.100.000 rupiah. Sehingga untung 100.000 rupiah, maka emiten wajib memberikan 40% dari 100.000 rupiah, yaitu 40.000 kepada investor, dan emiten juga wajib mengembalikan dana awal milik investor sebesar 1 juta rupiah ketika jangka waktu temponya sudah habis.
Jadi, investor akan mendapatkan kembali uang 1 juta rupiah ini yang kita setorkan di awal dan bagi hasil sebesar 40.000 rupiah. Sekarang ini obligasi syariah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah obligasi syariah mudharabah. Itu berdasarkan fatwa nomor 32 tahun 2002, dan yang kedua adalah obligasi syariah ijarah, yaitu berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 41. Nah, obligasi syariah ijarah ini adalah yang biasa disebut sebagai suku retail. Yang pertama, obligasi syariah mudharabah. Tentang skema obligasi syariah mudharabah ini sebelumnya kalian sudah tahu kan ya, bagaimana konsep mudharabah itu. Jadi karena menggunakan akad mudharabah, investor itu menjadi sahibul ma'al. Lalu ada suatu kegiatan usaha, investor menyetorkan modal dan emitennya atau motorik yang bertugas untuk mengolah operasional kegiatan usaha tersebut. Dari kegiatan usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut dibagi antara emiten dan investor seperti tadi. Sebelumnya mungkin 60%, 40%. Lalu nantinya setelah jangka waktunya disepakati, emiten juga harus mengembalikan modal awal kepada investor. Yang kedua adalah obligasi syariah ijarah. Skema obligasi syariah ijarah konsep ini secara singkat adalah sewa menyewa. Jadi investor menjadi pemberi sewa dan emiten menjadi penyewanya. Selalu ada yang dinamakan dengan objek ijarah. Ya, misalkan gedung atau jalan tol atau apapun namanya, intinya harus ada objek ijarahnya. Maka nanti investor akan memberikan modalnya dan seakan-akan membeli suatu objek ijarah tersebut, karena objek ijarah ini sudah dimiliki oleh investor, dan tentunya tidak hanya satu investor dan beberapa investor yang membeli suku retail itu, masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sekali. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.